Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heni Syahrani dengan NIM 230502053 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Ibu dosen Dr. Anda Nikmah Marpaung MA selaku dosen MKWK Pendidikan Agama Islam kelas 14. Di video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Ibu dosen, yaitu yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang iman? Yang kedua, bagaimana korelasi antara iman dan takwa? Yang ketiga, jelaskan proses terbentuknya iman dan takwa. Yang keempat, bagaimana problematika, tantangan, dan risiko yang dihadapi oleh orang beriman pada saat ini. Dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan iman sebagai landasan paling dasar? Baiklah, di sini saya akan menjawab kelima pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama yaitu beberapa hal yang saya ketahui tentang iman, yaitu mencakup pengertian, unsur penting iman, tingkatan keimanan seseorang, dan tanda-tanda orang yang beriman. Yang pertama, pengertian iman. Iman artinya percaya atau membenarkan. Menurut ilmu tauhid, iman berarti kepercayaan yang diyakini di hati, diucapkan di lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa iman adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada dengan segala sifat kesempurnaannya. Yang kedua, unsur penting iman. Iman kepada Allah meliputi 3 unsur penting, yaitu meyakini di hati, diucapkan di lisan, dan mewujudkan lewat perbuatan. Ketiga hal ini harus ada, tidak dapat dipisahkan. Jika salah satunya saja tidak terpenuhi, berarti orang tersebut belum benar-benar beriman. Yang ketiga, tingkatan keimanan seseorang. Perlu diketahui bahwa tingkatan keimanan seseorang dapat terbagi ke dalam 4 tingkatan, yaitu yang pertama, orang yang imannya kuat. Orang yang seperti ini, orang yang benar-benar takut kepada Allah, menjauhkan diri dari segala perbuatan yang dilarang Allah. Yang kedua, orang yang mengaku beriman tapi lalai akan perintah Allah. Orang yang seperti ini perlu dipertanyakan keimanannya, karena dia belum benar-benar memenuhi ketiga unsur iman. Yang ketiga, tidak beriman tapi melakukan hal yang sesuai diperintahkan Allah. Orang yang seperti ini berbuat hal yang sia-sia karena seluruh amal perbuatannya tidak akan terhitung jika ia tidak beriman pada Allah. Yang keempat, orang yang benar-benar tidak beriman dan perbuatannya bertentangan dengan perintah Allah. Yang keempat, tanda-tanda orang beriman. Tanda-tanda orang beriman dijelaskan dalam Al-Quran, antara lain yaitu yang pertama, ketika disebut nama Allah hatinya bergetar. Yang kedua, ia selalu tawakal, selalu menjaga sholatnya, memanfaatkan rezeki yang diterimanya, menghindari perkataan yang tidak bermanfaat, memelihara amanah dan menepati janji, berijtihad di jalan Allah, dan tidak meninggalkan pertemuan sebelum meminta izin. Yang kedua, korelasi iman dan takwa. Iman dan takwa dalam agama Islam saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Iman merupakan kepercayaan pada kebenaran dan kekuasaan Allah, sementara takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka dari itu, tidak mungkin seseorang mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya tanpa memiliki keimanan. Hubungan antara iman dan takwa adalah sebagai berikut. Yang pertama, iman yang baik akan menimbulkan amal yang baik pula. Amal yang baik tidak mungkin ada kalau imannya tidak ada. Iman tanpa amal itu hampa, sedangkan amal tanpa iman itu percuma. Maka dari itu, iman dan takwa adalah 2 hal yang saling berkaitan dan mempengaruhi kehidupan seseorang sehari-harinya. Pertanyaan ketiga, proses terbentuknya iman. Ini terbentuk melalui 10 tahapan, yaitu yang pertama, pengenalan, proses mengenal agama secara umum. Yang kedua, pemahaman, proses memahami ajaran agama secara lebih mendalam dan menyeluruh. Yang ketiga, penerapan, setelah memahami secara mendalam dan utuh, kemudian pengetahuan yang didapatnya tentang ajaran agama tersebut mulai diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Yang keempat, pembiasaan, yaitu penerapan tersebut harus dibiasakan dilakukan setiap hari secara teratur dan konsisten. Yang kelima, pemeliharaan dan penjagaan. Setelah mengetahui ajaran agama dan mulai menerapkannya, maka langkah selanjutnya adalah menjaga dan merawat imannya agar tetap kuat dan tidak mudah goyah. Karena sesungguhnya orang yang mengetahui ajaran agama Islam lebih mudah dibandingkan mempertahankan keimanannya. Keenam, perenungan. Orang yang beriman akan mulai merenungi segala tingkah laku yang diperbuatnya di muka bumi ini. Yang ketujuh, pengampunan. Setelah merenungi segala kesalahannya, maka orang yang beriman harus memohon ampun atas kesalahan yang dilakukannya. Lebih baik lagi, orang yang beriman harus memaafkan kesalahan orang lain yang diperbuat kepadanya.
Yang kedelapan, penyerahan diri. Setelah memohon ampun, maka proses selanjutnya adalah menyerahkan diri pada Allah sepenuhnya atas segala yang diperbuatnya. Yang kesembilan, pengharapan. Di titik ini, orang yang beriman pastilah mempercayai janji Allah dan berharap padanya agar mendapat imbalan yang setimpal dengan apa yang diperbuatnya. Yang terakhir, penantian. Tahapan terakhir adalah menunggu janji Allah terwujud dalam kehidupannya, entah itu di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Pertanyaan keempat, problematika, tantangan, dan risiko yang dihadapi orang beriman saat ini. Yang pertama, tantangan dalam mempertahankan keyakinan. Dalam era informasi yang cepat dan beragam saat ini, orang beriman mungkin menghadapi tantangan dalam mempertahankan keyakinan mereka dan menjaga keseimbangan antara agama dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tantangan moral dan etika. Perubahan sosial dan budaya dapat menimbulkan tantangan dalam menjaga prinsip moral dan etika yang sesuai dengan keyakinan agamanya. Yang ketiga, kesulitan dalam menjaga praktek keagamaannya. Tantangan sehari-hari seperti tuntutan pekerjaan, pendidikan, dan gaya hidup modern dapat membuat sulit bagi orang yang beriman untuk menjaga praktik keagamaan mereka. Yang kedua, resiko yang dihadapi orang beriman. Yang pertama, adanya diskriminasi dan intoleransi. Orang yang beriman seringkali menghadapi diskriminasi dan intoleransi berdasarkan agama atau kepercayaan mereka, yang dapat memengaruhi kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Yang kedua, konflik antar agama. Hidup di Indonesia dengan berbagai agama yang diakui di Indonesia dapat menjadi resiko bagi umat Islam jika terjadi konflik antar agama. Kurangnya toleransi dalam kehidupan beragama di Indonesia seringkali menimbulkan konflik antar agama. Konflik ini bila tidak segera ditangani maka akan membahayakan umat beragama, tidak hanya umat Islam. Yang ketiga, problematika yang dihadapi orang beriman. Yang pertama, problematika di bidang ekonomi. Problem yang dihadapi orang beriman adalah ketika diuji keimanannya lewat perekonomiannya. Masalah perekonomian seringkali membuat manusia tidak bisa berpikir jernih apabila sudah di ujung tanduk. Mereka sering menggunakan cara instan untuk memperoleh kekayaan dan bangkit dari keterpurukannya. Yang kedua, problematika di bidang moral. Derasnya arus globalisasi membuat manusia cepat menerima penyebaran informasi budaya dari luar yang terkadang tidak sesuai dengan ajaran agama. Budaya western baik itu fashion dan etika, moral saat ini menjadi tren di kalangan generasi muda. Pertanyaan kelima, iman menjadi landasan paling dasar maksudnya adalah karena iman merupakan syarat utama seseorang memeluk agama Islam. Hal itu dibuktikan dengan mengucapkan kalimat syahadat. Ibarat rumah, iman merupakan pondasi utama sebuah bangunan. Tanpa pondasi, maka rumah itu tidak akan kokoh. Begitu juga dengan seseorang yang hidup tanpa iman, hidupnya akan terombang-ambing dalam ketidakpastian. Ia tidak memiliki arah dan tujuan hidupnya akan melangkah. Sebaliknya, jika seseorang telah memiliki keimanan yang kuat, maka ia telah memiliki landasan untuk berbuat apa-apa di muka bumi ini. Dengan iman, ia bisa menjaga tingkah lakunya agar tidak melenceng dari ajaran agamanya. Nah, itu tadi penjelasan saya terkait dengan 5 pertanyaan yang diberikan oleh Ibu dosen. Apabila ada kesalahan dalam video, saya meminta maaf. Kepada Allah, saya memohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.